Ini dia janji Gerald van den Burg yang perlu diingat fans Garuda sebelum pertandingan. Kira-kira janji apakah itu? Fans Garuda harus simak ini. Nah ini nih, nasib Gerald van den Burg diumumkan kembali usai final Piala AFF U23. Apakah Erick Thohir yakin pertahankan Gerald van den Burg? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia lawan Vietnam di final Piala AFF U23. Baru saja pertandingan seru antara Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2025 resmi berakhir. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa malam 29 Juli 2025, menjadi penutup turnamen yang penuh drama, emosi, dan ketegangan dari awal hingga akhir. Hasil dari laga final ini bisa kalian lihat langsung di thumbnail video ini. Namun sebelum masuk ke bagaimana jalannya pertandingan, ada satu hal menarik yang perlu kita bahas terlebih dahulu, yaitu prediksi dari superkomputer yang sempat ramai diperbincangkan sebelum laga dimulai. Prediksi yang dikeluarkan superkomputer sebelum laga final dimulai terbilang cukup mengejutkan. Berdasarkan data performa tim, sejarah pertemuan, dan gaya bermain, superkomputer menjagokan Vietnam U23 dengan peluang kemenangan sebesar 55%. Sementara Timnas Indonesia U23 yang tampil sebagai tuan rumah hanya diberi peluang menang sebesar 20%. Sisanya 25% diprediksi bakal berakhir imbang dalam 90 menit. Bahkan skor paling mungkin yang diprediksi oleh superkomputer adalah kemenangan tipis 2-1 untuk Vietnam. Angka-angka tersebut tentu saja membuat banyak supporter Garuda Muda merasa tak diunggulkan, namun di saat yang sama menjadi pelecut semangat. Menariknya, prediksi itu bukan tanpa dasar. Timnas Vietnam datang ke final dengan catatan impresif, mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 2 kali sepanjang turnamen. Permainan mereka dinilai sangat disiplin, tajam dalam memanfaatkan bola mati, serta efektif dalam melakukan serangan balik cepat. Sementara Indonesia U23 yang sempat menang telak 8-0 atas Brunei justru dianggap kurang konsisten saat menghadapi lawan yang memiliki pertahanan kuat. Bahkan media Vietnam menyebut lini belakang Indonesia rentan panik saat mendapat tekanan tinggi. Sebelum laga, Vietnam juga unggul dari sisi sejarah pertemuan. Dari 6 laga terakhir, mereka menang 5 kali dan hanya sekali seri. Ditambah lagi, Vietnam adalah juara bertahan yang secara psikologis membuat mereka tampil lebih percaya diri. Semua faktor itu membuat banyak pengamat dan bahkan teknologi superkomputer meyakini bahwa Vietnam lebih layak keluar sebagai pemenang. Namun seperti yang kita tahu bersama, sepak bola bukan sekadar hitung-hitungan statistik. Laga final ini membuktikan bahwa segalanya bisa terjadi di lapangan hijau. Apakah prediksi superkomputer terbukti akurat atau justru dipatahkan oleh semangat juang Garuda Muda? Kalian yang menonton langsung jalannya pertandingan tentu tahu bagaimana momen-momen menegangkan berlangsung mulai dari peluang-peluang emas, aksi heroik kiper, hingga strategi taktis dari kedua pelatih. Satu hal yang pasti, pertandingan ini telah menjadi salah satu final paling dramatis dalam sejarah Piala AFF U23. Sorak-sorai supporter memenuhi stadion menciptakan atmosfer luar biasa yang tak mungkin dilupakan dalam waktu dekat. Apapun hasil akhirnya, baik Indonesia maupun Vietnam patut diacungi jempol atas perjuangan mereka sepanjang turnamen. Sekarang giliran kalian yang menyuarakan pendapat. Bagaimana menurut kalian jalannya pertandingan tadi? Apakah prediksi superkomputer benar-benar sesuai kenyataan? Atau justru Timnas Indonesia berhasil membuat kejutan yang tidak terduga? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita bahas bersama bagaimana masa depan Garuda Muda setelah ajang ini berakhir. Janji menarik Gerald van den Burg untuk Timnas Indonesia. Pertandingan final Piala AFF U23
2025 antara Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 baru saja berakhir. Laga yang penuh gengsi ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam, 29 Juli 2025. Sorak-sorai puluhan ribu supporter memenuhi stadion, menciptakan atmosfer luar biasa yang membuat siapapun yang hadir akan sulit melupakannya. Namun di balik pertandingan yang menegangkan itu, ada satu momen menarik sebelum laga dimulai yang tak kalah mencuri perhatian, yakni janji mengejutkan dari pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg. Menjelang pertandingan tepatnya pada Selasa siang, Gerald van den Burg mengunggah pernyataan menyentuh sekaligus membakar semangat pemain dan pendukung. Final ASEAN U23 Championship. We are one team. We will give everything in our power today, tulis van den Burg dalam unggahan Instagram pribadinya. Kalimat sederhana namun penuh makna ini menjadi semacam janji yang mencerminkan tekad luar biasa dari sang pelatih. Ia ingin menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U23 bukan hanya sekadar tim yang bermain untuk menang, tapi juga tim yang akan bertarung sampai titik darah penghabisan demi membanggakan tanah air. Janji itu pun langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola nasional. Banyak yang merasa bahwa Van den Burg, pelatih asal Belanda yang sebelumnya sempat diragukan publik, kini mulai menunjukkan karismanya sebagai sosok pemimpin yang mampu menyatukan tim dan membangkitkan semangat juang para pemain muda. Ucapan itu bukan hanya sekadar kata-kata motivasi biasa, melainkan bentuk kepercayaan diri tinggi bahwa Indonesia bisa memberi perlawanan serius kepada Vietnam, tim yang memiliki rekor dominan dan status juara bertahan. Faktanya menjelang laga, Timnas U23 Indonesia memang berada di bawah bayang-bayang kekalahan. Rekor pertemuan melawan Vietnam U23 bukanlah hal yang membanggakan. Dalam beberapa tahun terakhir, Garuda Muda kerap kesulitan menembus pertahanan Vietnam dan gagal tampil maksimal dalam partai besar. Bahkan pada final edisi sebelumnya, Indonesia harus menerima kekalahan pahit melalui adu penalti. Hal inilah yang membuat tekanan menjelang laga semakin besar, namun janji van den Burg seperti menjadi penyejuk sekaligus bahan bakar semangat bagi skuad Garuda Muda. Laga pun akhirnya berlangsung dengan intensitas tinggi seperti yang sudah diprediksi banyak pihak. Kedua tim saling menekan dan menciptakan berbagai peluang. Sementara itu di pinggir lapangan, Van den Burg terlihat aktif memberi instruksi, menunjukkan betapa ia sangat serius menepati janjinya. Ia tidak hanya memimpin dari belakang layar, tapi juga hadir secara penuh untuk mendampingi setiap detik perjuangan timnya di lapangan hijau. Kini setelah peluit panjang dibunyikan dan pertandingan resmi berakhir, semua mata tertuju pada hasil akhir dan dampaknya terhadap masa depan Timnas Indonesia U23. Apapun hasilnya, satu hal yang pasti janji Gerald van den Burg telah menjadi bagian dari sejarah pertandingan ini. Ia telah menghidupkan harapan, membangkitkan kepercayaan, dan memperlihatkan bahwa Timnas Indonesia bisa tampil penuh semangat saat bertarung di depan publiknya sendiri. Bagaimana menurut kalian soal janji dari pelatih Gerald van den Burg dan jalannya pertandingan tadi malam? Apakah menurut kalian para pemain berhasil menjawab janji itu di lapangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, siapa tahu justru pendapatmu yang paling menggambarkan perjuangan luar biasa Garuda Muda malam ini. Nasib Gerald van den Burg usai pertandingan Timnas Indonesia di final Piala AFF U23. Pertandingan final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam akhirnya resmi berakhir. Laga yang sangat dinanti-nanti ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam, 29 Juli 2025. Dengan atmosfer luar biasa yang tercipta dari dukungan puluhan ribu supporter merah putih. Untuk kalian yang belum tahu hasilnya, bisa langsung lihat di thumbnail video ini karena hasilnya sudah jelas. Dan seperti yang sudah diprediksi banyak pihak, laga ini menyimpan begitu banyak drama dan emosi. Namun satu hal yang menarik untuk dibahas pasca pertandingan ini adalah nasib pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg. Banyak yang menebak masa depan sang pelatih bakal ditentukan lewat hasil pertandingan malam ini.
Namun rupanya PSSI sudah mengambil keputusan sebelum pertandingan final dimulai, Gerald Van den Burg tetap dipertahankan sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 apapun hasil akhirnya. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh pihak PSSI dan menjadi sinyal bahwa federasi kini lebih berpikir jangka panjang. Mereka menilai bahwa performa Indonesia selama turnamen mulai dari fase grup hingga menembus final adalah bukti bahwa Van den Burg mampu mengangkat kualitas permainan Garuda Muda. Bahkan saat Indonesia sempat tertinggal 1-0 di babak pertama tadi malam, mental para pemain tidak runtuh. Mereka tetap bermain penuh determinasi dan itu adalah hasil dari pembinaan mental yang baik dari sang pelatih. Sejak awal kehadirannya, Van den Burg memang menunjukkan pendekatan berbeda. Ia tak hanya memoles taktik dan strategi, tapi juga membangun karakter tim muda ini dengan fondasi yang kuat. Kemenangan dramatis atas Thailand di semifinal menjadi bukti bahwa anak-anak asuhnya punya semangat juang tinggi, bahkan dalam situasi sulit. Selain kabar soal Van den Burg, satu hal lain yang juga sudah ramai dibicarakan sejak sebelum laga adalah soal bonus besar yang dijanjikan oleh PSSI jika Indonesia berhasil menjadi juara. Manajer Timnas U23 Ahmed Zaki Iskandar sudah menyatakan bahwa bentuk apresiasi itu sudah disiapkan jauh hari. Ia menyebut pastinya ada apresiasi dari PSSI, itu sudah pasti. Dan memang target-target sudah dicanangkan sejak awal. Meski jumlahnya tidak disebutkan secara pasti, bonus ini menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Tak hanya dari federasi, publik juga berharap pemerintah ikut memberikan penghargaan jika Indonesia mampu membawa pulang trofi juara. Dan jika kamu sudah tahu hasilnya lewat thumbnail tadi, kamu pasti tahu perjuangan anak-anak muda Indonesia layak mendapatkan lebih dari sekadar tepuk tangan. Laga tadi malam menjadi puncak dari perjalanan luar biasa Garuda Muda di Piala AFF U23 2025. Apapun hasil akhirnya, kita patut bangga dengan pencapaian mereka. Dan yang lebih penting, fondasi masa depan sudah mulai terbentuk. Van den Burg dipertahankan, pemain-pemain muda tampil percaya diri, dan dukungan dari federasi pun semakin konkret. Sekarang kami ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian setuju dengan keputusan PSSI mempertahankan Gerald Van den Burg? Bagaimana pendapat kalian soal performa Timnas Indonesia sepanjang turnamen ini? Dan menurut kalian, apakah bonus besar memang layak diberikan untuk perjuangan para pemain muda ini? Tulis pendapat